Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Akhirnya aku udah bisa mengupload video pada tanggal 1 Januari tahun 2022. Setelah sekitar 5 atau 6 bulan aku vakum untuk tidak mengupload video di YouTube karena banyak banget tugas yang melimpah. Dan pada akhir-akhir ini tuh udah banyak banget yang ngechat aku, nge-DM aku butuh informasi tentang SBMPTN, UMPTKIN, SPAN-PTKIN, SNMPTN, pokoknya banyak banget DM yang masuk. Oke, akhirnya aku bisa membuat video ini. Oke deh, langsung saja ya. Jangan lupa dulu kalian subscribe channel YouTube aku ini supaya aku lebih semangat lagi buat videonya. Kalau kalian butuh informasi-informasi apapun itu yang bisa aku jelaskan di YouTube, silahkan kalian komen di bawah, oke? Dan share juga video ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin karena di sana banyak banget informasi tentang jalur-jalur untuk masuk di dunia kampus, dan Instagram pribadi aku Leni Agustin 10. Oke deh, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke, apakah kalian udah subscribe YouTube ini? Pastinya udah dong. Kalau kalian pejuang kampus tahun 2022, pastinya kalian udah subscribe YouTube ini. Kenapa? Karena di YouTube ini akan membahas tentang dunia perkuliahan sampai kalian lolos. Amin. Oke deh, seperti biasa, kalau misalnya kalian ikutin aku dari beberapa tahun yang lalu, itu kalau aku ngejelasin suatu video, itu pasti aku selalu ditemani dengan buku catatan. Kenapa? Karena aku takut salah menyampaikan gitu loh. Bukan salah sih, tapi kayak keliru gitu. Oke deh, video pertama yang aku upload untuk dunia perkuliahan di tahun 2022 adalah tentang jalur apa aja sih yang bisa kalian daftarkan diri kalian agar bisa memasuki kampus di tahun 2022. Oke, sepertinya kalian udah tahu ya karena udah ada di judul dari video ini. Oke, sebenarnya ada banyak banget jalur-jalur yang bisa kalian daftarkan, tapi di video ini yang hanya berdurasi 10-15 menit, aku akan menyebutkan yang umum-umum saja dulu. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas sampai semua jalur. Karena kalau aku mau bahas semua jalur di video ini, durasinya itu sampai berjam-jam guys. Nanti kalian bosan. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan jalur-jalur yang umum dulu, yang paling banyak peminatnya, yang semua bahkan semua mahasiswa atau calon mahasiswa itu mengetahui jalur ini. Oke deh, langsung saja ke jalur yang pertama. Oke, jalur yang pertama adalah SNMPTN. Kepanjangan dari SNMPTN adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, jadi ini adalah jalur yang pertama banget buka, dan jalur ini dibawa Kementerian Pendidikan. Oke, udah benar ya, di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Nah, SNMPTN ini adalah jalur di mana kita sebagai calon mahasiswa itu hanya memberikan nilai rapor kita. Jadi enak banget karena di sini nggak ada yang namanya dites apapun itu, dites matematika, tes bahasa Indonesia, itu nggak ada sama sekali. Jadi di SNMPTN ini kita hanya mengumpulkan atau memperlihatkan berkas-berkas dari rapor kita, mulai dari nilai semester 1, semester 2, semester 3, 4, dan 5 pada saat kalian SMA. Jadi kelas 10 semester 1, 2, kelas 11 semester 1, 2, dan kelas 12 semester 1. Jadi itu yang akan kalian kumpulkan ketika kalian mendaftar di SNMPTN. Jadi enak banget ya, jalur ini nggak ada tes-tes apapun. Jadi bersyukurlah kalian nantinya, amin, jika kalian lolos SNMPTN karena hanya mengumpulkan nilai rapor. Jadi itu adalah jalur yang pertama yang paling banyak diminati dan
diidam-idamkan sama semua calon mahasiswa. Oke, jalur yang kedua adalah SBMPTN. Siapa sih yang gak kenal dengan jalur ini? Jalur ini kepanjangannya adalah Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, jadi jalur yang pertama tadi SNMPTN, yang kedua SBMPTN. Ini adalah jalur-jalur yang sama-sama di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, bedanya jalur yang pertama SN tadi itu kita tidak dites atau hanya mengumpulkan nilai rapor saja. Beda dengan SBMPTN. Kalau dia SBMPTN berarti seleksi bersama, berarti kita diseleksi, berarti ada tes yang harus kita kerjakan dulu, kemudian menentukan kelolosan. Nah, kalau SN tadi itu hanya mengumpulkan nilai rapor, gak ada tes-tes. Kalau SBMPTN ada tesnya. Tesnya itulah yang dinamakan dengan UTBK, ujian tertulis berbasis komputer. Nah, oke. Jalur ini kebalikannya dari SN, tapi dia sama-sama di bawah naungan dari Kementerian Pendidikan. Udah aku jelaskan tadi. Oke, jadi itu dia kedua jalur. Next, jalur yang ketiga. Oke, next ke jalur yang ketiga adalah SPAN PTKIN. Kepanjangannya adalah Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Wow, panjang banget ya. Nah, jadi jalur yang ketiga adalah SPAN PTKIN. Nah, SPAN PTKIN ini sebenarnya hampir sama dengan jalur yang pertama tadi, SNMPTN. Apa sih persamaannya, Kak? Nah, jadi SNMPTN dan SPAN PTKIN ini sama-sama hanya mengandalkan nilai rapor saja. Jadi tidak ada tes apapun itu. Tapi perbedaannya kalau SNMPTN dia itu di bawah Kementerian Pendidikan, sedangkan SPAN PTKIN itu di bawah Kementerian Agama. Nah, makanya dari SNMPTN itu kita bisa memilih jurusan yang umum, misalnya pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, ilmu tafsir, kedokteran. Dia tuh umum jurusannya karena dia di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Beda dengan SPAN PTKIN, namanya juga Perguruan Tinggi Islam Negeri. Jadi jurusannya itu mengkhusus pada yang berbau-bau keagamaan. Misalnya pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa Inggris, ilmu tafsir, dan sebagainya yang berbau keagamaan. Oke, jadi itu dia tadi penjelasan tentang SPAN PTKIN. Next, jalur yang keempat adalah UMPTKIN. Ini juga terkenal banget kan? UMPTKIN kepanjangannya yaitu Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, kalau UMPTKIN ini kebalikan dari SPAN PTKIN. Kalau SPAN PTKIN itu tadi hanya menggunakan nilai rapor tanpa tes. Beda dengan UMPTKIN ini. Kalau UMPTKIN itu ada yang namanya dites. Nah, jalur tesnya dari UMPTKIN itu nanti ada caranya tersendiri. Nanti aku akan jelaskan dan upload video di selanjutnya. Makanya kalian jangan lupa subscribe channel ini ya. Oke, nah di SPAN PTKIN, di UMPTKIN ini juga jurusannya keagamaannya sama dengan SPAN PTKIN. Karena SPAN PTKIN dan UMPTKIN itu sama-sama berada di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, makanya jurusan-jurusan yang bisa diambil dari kedua jalur ini adalah jurusan-jurusan yang berbau keagamaan. Oke, jadi jangan sampai salah jalur dan salah jurusan. Oke guys, jadi itu dia tadi 5 jalur yang aku bahas di video kali ini, video pertama ini. Sebenarnya masih banyak sih jalur-jalur yang aku mau jelasin, tapi insya Allah aku upload videonya besok-besok ya. Kalau misalnya ada pertanyaan dari jalur-jalur tersebut, kalian bisa komen di bawah atau langsung DM di Instagram info.umptkin
atau Instagram pribadi aku Leni Agustin 10. Dan kalau kalian mau WA juga boleh di 0882 4785 4631. Oke deh, sekian dari video ini. Kalau kalian membutuhkan video apapun itu, silahkan kalian komen di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.